Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang terbawa sampai ke kuburan, termasuk tentang kasus ijazah palsu. Insya Allah pasti akan ketahuan siapa pembuatnya, dibuat di mana, dan kapan ijazah palsu itu dibuat. Jokowi, tunggu saja. Sudah, tapi belum. Oke, kita simak potongan video pertama. Let's go. Kuasa hukum tersangka gimana? Satu-satunya kata udah ahli forensik mengatakan begitu, ahli hukum pidana mengatakan begitu, harus ada forensik independen dalam masa penyidikan. Gimana? Ya, ada dua alasan saya juga menyetujui itu. Yang pertama, secara subjektif, maka para pihak bisa dilibatkan sehingga mereka terikat dengan hasil apapun dalam konteks penelitian yang sifatnya independen. Secara objektif, maka penelitian ini tidak menjadi bias karena perbedaan pandangan terhadap objek itu bisa diselesaikan dalam sebuah forum yang independen sehingga tidak ada pengaruh kekuasaan untuk mempengaruhi hasil akhir. Karena itu yang penting. Dan yang ketiga yang paling penting secara objektif adalah itu bisa terbuka sehingga orang tidak ada lagi yang berpraduga jangan-jangan ada dusta, jangan-jangan ada tekanan, jangan-jangan barang yang diperiksa bukan itu, jangan-jangan barangnya tidak diperiksa tapi deskripsinya adalah copy paste sebagaimana dahulu sudah pernah diuji melalui Barreskrim pada kasus 263 yang penyelidikannya dihentikan. Ya, kita pause dulu ya, sekedar mengingatkan kembali bahwa memang kasus ijazah palsu ini sudah pernah di Mabes Polri. Saat itu sebagai pelapor adalah tim TPUA atau yang diketuai oleh Bang Egy Sujana. Dan saat itu katanya pernah diadakan laboratorium forensik dan hasilnya identik. Mungkin sahabat sekalian masih ingat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Ustadz Hosinuddin, jangan-jangan cuma copy paste dari Mabes Polri itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang paling penting, kenapa ini juga penting, kemarin Bang, ada ijazah pembanding yang dikatakan identik ada 13, tapi tidak dibuka. Artinya bagaimana mungkin kita menyatakan itu suatu dokumen yang otentik dengan identifikasi yang identik tidak ada pembandingnya? Ya, kita cut lagi. Ini mengenai 13 ijazah pembanding, bukan cuma di Polda Metro Jaya ya. Di Mabes Polri pun mengenai ijazah pembanding yang katanya identik itu pun tidak pernah dimunculkan. Jadi publik atau bahkan pengacara pihak Roy Suryo bagaimana bisa memastikan bahwa benar-benar itu adalah pembandingnya itu adalah ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jangan-jangan pembandingnya juga ijazah yang dikeluarkan oleh orang yang sama yang menerbitkan ijazah sarjananya Bapak Joko Widodo. Jadi memang perlu sih kita lihat itu, atau pengacara melihat itu ijazah pembandingnya seperti apa sih. Tapi ini juga tidak dimunculkan, itu kan semakin banyak kecurigaan. Oke, kita lanjut lagi. Walau alasannya memang pembandingnya tidak bisa dibuka karena tidak ada pemiliknya atau sebagai bahasanya. pengacara dari tersangka, Anda pesimis nggak bakal dikabulin itu? Itu hal yang lain. Sekarang kita tinggal kembali kepada negara. Apakah membiarkan masyarakat ikut pesimis dengan permasalahan ini, atau negara justru mendukung penegakan hukum yang fair sebagai tonggak awal reformasi di tubuh internal Polri dengan adanya terobosan ini? Anda tahu secara hukum acara memang selama penyidikan Anda nggak bisa apa-apa kan? Kemarin pun Jokowi tidak mau menyerahkan, ternyata ada terobosan dari gelar perkara khusus untuk menunjukkan. Saya pikir untuk yang kedua bisa saja terobosan. Kalau penyidik menolak, Anda nggak bisa apa-apa. Saya pikir penyidik tidak bisa menolak dalam konteks karena itu permohonan kita, tetapi penyidik tidak bisa menolak ini keinginan rakyat yang memang ingin ini dibuka secara terbuka. Maksud saya secara hukum acara formal memang nggak ada upaya hukum. Ada upaya hukum pra peradilan dalam konteks. Tapi kan Anda tahu itu bukan alasan untuk pra peradilan. Iya, tapi ini kan substansinya. Karena itu ini adalah taruhannya adalah penegakan hukum kita. Apakah penegakan hukum kita dibiarkan habis hanya karena formalitas, atau kita ingin gali sejak awal dengan pendekatan substansi? Kita cut dulu ya, cukup panjang tektokan antara Bang Hotman dengan Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin ya. Yang pada poinnya ini yang dipersoalkan, dipertanyakan adalah mengenai permintaan uji forensik independen di tingkat penyidikan oleh tim pengacara Roy Suryo. Namun secara hukum acara itu tidak mengatur hal tersebut. Tidak ada hukum acara yang mengharuskan, tapi tidak ada juga hukum acara yang melarang. Sebagaimana pengalamannya kemarin di gelar perkara khusus, di mana pihak Jokowi itu tidak mau ketika fisik ijazah yang menurut pihak Jokowi itu asli untuk diperlihatkan, namun penyidik memperbolehkan. Artinya ada terobosan dari pihak penyidik untuk membolehkan fisik ijazah itu dibuka. Artinya di sini pihak pengacara Roy Suryo
mengharap ada kebijaksanaan dari pihak penyidik untuk bisa melakukan terobosan dalam sistem penyidikannya sebelum sistem pembuktian sebelum sampai kepada peradilan. Tadi dia juga menyatakan bahwa diharapkan negara hadir dalam hal ini. Kalau saya sih pesimis ya, kalau berharap kepada negara yang hadir, maksudnya yang dipimpin oleh presiden kita sekarang ini, saya pesimis untuk hal itu ya Pak Ustadz Hosinuddin. Tapi semoga pihak penyidik ada dari mereka yang terketuk hatinya, yang ingin betul-betul mengadakan proses hukum yang adil bagi semua. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini akan masuk ke sesi Bang Rifai yang ditanya oleh Pak Hotman Paris. Termasuk Anda, apakah Anda membiarkan rakyat itu kecewa? Coba. Kenapa Anda tidak berani ambil tantangan ini? Kembali rakyat yang mana, Pak? Saya rakyatnya yang diwakili. Justru kalau saya dengar sebagian besar masyarakat sudah basi melihat isu ini. Basi, pusing betul. Astaga. Karena nggak selesai dan semua ingin. Kita pause lagi ya. Ini sudah ketiga kali kalau tidak salah Pak Rifai ditanya, namun jawabannya tidak menyentuh dari pertanyaan. Selalu ditanya, kenapa takut mengadakan forensik independen? Terakhir, tadi barusan Bang Hotman bertanya lagi. Lalu dijawabnya, ini kalau atas nama rakyat yang mana? Saya mengatakan saya salah satu rakyat yang diwakili oleh pihak Roy Suryo, ingin mengetahui keaslian ijazah sarjana Bapak Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa sebagian besar rakyat sudah muak dengan hal ini. Betul. Muak itu bukan berarti meyakini ijazahnya asli. Muak di sini karena melihat kelakuan Jokowi yang bertele-tele, tidak berani menunjukkan ijazahnya, termasuk para pengacaranya ini yang selalu berlindung di hukum acara peradilan, hukum acara pidana, berlindung di situ agar tidak diuji forensik ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau dikatakan mayoritas masyarakat Indonesia, yang tepatnya itu mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa ijazah sarjana Pak Joko Widodo itu palsu. Bisa kita lihat di polling yang dilakukan oleh Iwan Fals, di mana 72% responden mengatakan meyakini ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Bagaimana di sidang nantinya gitu. Ya. Nah, kembali lagi, kami tidak takut dilakukan uji ulang. Benar. Tidak takut. Cuma satu, lakukan dengan hukum acara yang benar. Ya, tadi hukum acara tersangka nggak Bang diatur. bilang ingin para pihak terkait. Bagaimana mungkin tersangka ikutan memeriksa ini? Ya. Sudah pasti tidak independen. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Kalau kita lakukan juga di penyidikan, lembaga independen mana yang kita anggap bisa benar melakukan itu? Terjadi perdebatan. Ya. Paling benar adalah diserahkan ke sidang, hakim yang menentukan. Kita pause lagi ya. Di sini Bang Hotman mempertegas terus pernyataannya. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Nah, akhirnya Pak Rifai pun mengatakan, sebenarnya kami tidak takut, tapi harus dilakukan dengan hukum acara yang benar. Artinya dia tidak mau uji forensik independen itu dilakukan di tingkat penyidikan. Dalam hal ini kemungkinan pihak Pak Jokowi sudah mulai tidak percaya kepada pihak polisi, akan berpihak ke dia, karena kemarin tim Pak Jokowi itu tidak mau fisik ijazah itu diperlihatkan, tapi para penyidik akhirnya memperlihatkan itu. Mungkin ada indikasi di situ, ada indikasi bahwa pengacara Jokowi sudah tidak percaya kepada penyidik, tidak lagi yakin akan dibela sepenuhnya oleh tim penyidik, sehingga dia tidak menginginkan uji independen itu ada di tingkat penyidikan. Dia maunya ke tingkat peradilan. Padahal pihak Jokowi itu sudah diketahui atau sudah menduga bahwa uji forensik di tingkat pengadilan itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan. Yang pertama, itu waktunya sangat tidak cukup. Yang kedua, mungkin saja pihak Jokowi ini akan berharap ada lagi peradilan sesat seperti yang telah terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan bahwa ini kami komentari dari video yang diupload oleh Metro TV News.
di acara Hot Room. Dan komentar-komentar yang kami tampilkan di sebelah kanan ini adalah komentar yang ada di bawah video tersebut atau konten tersebut. Jadi silakan teman-teman yang mau ingin melihat video lengkapnya, nanti di deskripsi ada kami cantumkan linknya ya. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Jokowi tidak akan Aparat pernah penegak hukum sih ya, menyetujui pihak bentuk Jokowi. ahli forensik selama penyidikan. Karena buat kami ini hanya untuk menunda-nunda kembali lagi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ini menunda-nunda karena kembali lagi semuanya selalu lebih bagus diselesaikan di persidangan. Publik bisa melihat. Kalaupun hakim memerintahkan lembaga independen untuk melakukan uji ulang, kita ready. Sudah dijawab tidak. Oke, kita pause lagi berkali-kali. Pengacara Jokowi atau Pak Ripa ini mengatakan ini hanyalah alibi atau alasan untuk menunda-nunda. Padahal kenyataannya yang selalu menunda-nunda proses hukum selama ini ya Jokowi. Di beberapa peradilan, Bapak Joko Widodo tidak pernah mau hadir di persidangan. Seandainya dia pernah mau hadir, maka tidak akan sampai sepanjang ini persoalannya. Jadi dialah yang menunda-nunda. Inilah yang dikatakan sudah tapi belum. Ya, sahabat sekalian, untuk sementara sampai di sini dulu komentar kita. Insya Allah pada video berikutnya kami akan mengomentari pada sesi uji forensik. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak video kami. Semoga memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Metro TV News yang sudah mengadakan program acara Hot Room, dan Bang Hotman Paris selaku hostnya. Kami juga berterima kasih kepada semua narasumbernya. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan memberikan informasi komentar yang semoga menjadi wawasan baru atau sudut pandang baru bagi kita semua.